Nest adalah framework backend Node.js yang menggunakan bahasa TypeScript. Sedangkan Prisma adalah ORM atau Object Relational Mapping yang menggunakan bahasa TypeScript. Untuk install Prisma bisa dengan perintah npm install prisma save dev. Tunggu hingga selesai. Pastikan Node.js Anda versi 16,10 atau versi yang terbaru. Kemudian jalankan perintah Prisma dengan perintah npx prisma. Jika muncul seperti ini, berarti Prisma sudah terinstall di project Anda. Kemudian install Prisma template dengan perintah npx prisma init. Perintah ini akan membuat dua file, yaitu skema Prisma untuk relation model dan env untuk menyusun koneksi ke database. Setelah terinstall, jalankan database kamu. Saat ini saya gunakan database Postgres. Masukkan akun database ke file env, update username, password, alamat database, dan nama database. Selain Postgres, Prisma juga support MySQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, dan CockroachDB. Pada file schema.prisma, secara default sudah memilih Postgres, jadi tidak perlu diubah apa-apa. Tetapi jika menggunakan database tipe yang lain, diganti dengan tipe yang lain, contohnya MySQL. Tapi kali ini saya akan gunakan Postgres. Saran saya, gunakan extension Prisma yang memiliki fitur autocomplete, formatting, highlighting, dan linting. Jika sudah terinstall Prisma, ada dua cara mensinkronkan antara tabel di database dan skema pada Prisma. Pertama adalah mensinkronkan dari database ke Prisma. Itu disebut DB pull. Sedangkan Prisma ke database itu disebut push. Kita coba dengan pull. Di sini ada dua tabel, kelas dan siswa. Pada kelas ada 3 kolom. Sedangkan pada siswa ada 3 kolom. Keduanya berelasi. Kita coba mensinkronkan database pada Postgres ke Prisma. Saat ini skema Prisma masih kosong. Jalankan npx prisma db pull. Ini akan mengambil skema dari database lalu mengisi pada skema Prisma. Skema Prisma sudah terisi, ada 2 model, kelas dan siswa. Di sini pada tabel kelas berelasi dengan tabel siswa. Satu kelas memiliki banyak siswa dan satu siswa hanya memiliki satu kelas. Cara kedua adalah push. Kita beri contoh dengan membuat 2 model. Pertama adalah model guru. Beri satu kolom ID dengan tipe data integer, beri add ID bahwa dia adalah ID atau primary, dan beri default auto increment. Tambah kolom kedua itu nama dengan tipe data string. Beri satu model lagi, yaitu jadwal, karena guru pasti memiliki jadwal mengajar. Beri kolom pertama ID, yang kedua hari. Relasikan kedua model ini dengan beri kolom jadwal pada guru, dan jadwal ini bertipe data array. Yang kedua, pada jadwal, beri relasi guru. Beri guru ID dengan tipe data integer sesuai dengan ID guru. Kemudian guru dengan model guru berelasi dengan data guru ID. Setelah disimpan, ketik perintah npm prisma db push. Ini akan mengupdate database Anda. Ketika diperiksa pada database Postgres, terdapat 4 tabel, yaitu kelas, siswa, jadwal, dan guru. Langkah terakhir adalah menjalankan npx prisma generate. Ini akan mengenerate kode TypeScript ke dalam Node Modules. Jadi, jika diperiksa pada Node Modules, lalu buka folder Prisma, lalu di sini ada file index, maka di sini terdapat model-model yang sudah kita buat. Setiap perubahan pada model harus menjalankan perintah generate untuk mengupdate Prisma client ini. Step selanjutnya adalah membuat modul Prisma
dan assign ke Nest. Kita buat modul baru, Nest generate module Prisma. Yang kedua adalah Nest generate service Prisma. Pada Prisma service, import modul-modul Nest common dan Prisma client. Kemudian buat kelas Prisma service, beri inject table, extend Prisma client dari add Prisma client, implement on module init. Kemudian buat function on module init. Artinya ketika modul ini pertama kali dijalankan, connect Prisma ke database. Yang kedua, buat hooks atau event ketika di shutdown. Artinya, ketika di shutdown, aplikasi akan ditutup. Ini adalah hooks custom dari Prisma yang harus diimplement pada Nest. Setelah membuat Prisma service, pada Prisma module, export Prisma service. Selanjutnya, kita buat CRUD, create, read, update, delete untuk siswa dan kelas. Pertama, kita buat modul siswa dengan perintah nest generate modul siswa. Folder siswa sudah dibuat dan modul siswa sudah dibuat. Yang kedua adalah generate controller siswa. Yang ketiga adalah generate service siswa. Pada modul siswa, import Prisma modul, lalu beri pada array imports. Pada siswa service, beri konstruktor dan inject Prisma service. Ini diambil dari Prisma service yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian beri satu metode, kita beri all. Di sini akan mereturn semua data siswa. Panggil this Prisma dan siswa find many. Ini akan mengambil semua data siswa. Beri include class agar dapat mereturn data kelas siswa juga. Selanjutnya, metode get untuk mengambil satu data siswa. Beri parameter ID dengan tipe data number, return Prisma dengan siswa find first. Lalu beri objek dengan where ID, ID diambil dari parameter. Kemudian methods create. Pada methods create, buat satu parameter data dengan tipe data Prisma siswa create input. Ini adalah tipe yang sudah di-generate oleh Prisma. Kemudian return await this Prisma, panggil siswa create dengan objek data yang diambil dari parameter. Kemudian methods remove, beri parameter ID dengan tipe data number, return await this Prisma, siswa panggil function delete. Di sini beri where ID diambil dari parameter ID. Terakhir adalah update. Beri function update dengan parameter pertama ID tipe data number, yang kedua data, ini dengan tipe data Prisma.siswa update input. Ini sekali lagi di-generate oleh Prisma. Kemudian return await this Prisma, siswa update. Pada function update, beri objek where ID, ID diambil dari ID number. Yang kedua, data. Data diambil data Prisma siswa update input. Kemudian pada siswa controller, beri satu konstruktor, inject siswa service, kemudian buat satu API get all siswa dengan methods get, return this siswa service, panggil function all. Yang kedua adalah API get siswa. Beri method get, lalu beri .2 ID, ini adalah dynamic routes. Kemudian ambil param dengan ID, lalu simpan sebagai ID dengan tipe data number, lalu return this siswa service, panggil function get, lalu import parameter ID. Kemudian tambah siswa. Di sini saya beri nama add siswa, beri metode post, lalu beri dekorator body untuk mengambil input parameter dari request. Di sini dengan tipe data object, maka kita beri tipe data nama, alamat, dan kelas. Lalu return siswa service, panggil function create,
dan import objek nama dan alamat. Untuk saat ini kita isi dua data terlebih dahulu. Kemudian API remove siswa, beri metode delete dengan param ID, lalu beri param ID pada parameter remove siswa, return await siswa service, panggil function remove, dan import ID. Untuk update siswa, beri metode patch dengan parameter ID, beri parameter ID, panggil parameter ID, lalu panggil body dengan nama, alamat, kelas, panggil siswa service, lalu panggil function update dengan parameter pertama ID, yang kedua adalah data yang diupdate. Setelah setup API siswa, jalankan server NAS npm run start dev. Pada project ini NAS jalan pada port 3000, buka Postman, lalu buat alamat localhost 3000/siswa, maka muncul data siswa. Di sini sudah ada satu siswa. Coba tambahkan satu data dengan alamat /siswa, tipe data post, dengan body JSON, nama Mikael, nama Rio Chandra, alamat Bandung, jalankan, lalu get all siswa. Sudah muncul dua data siswa. Kemudian coba get satu data, ini siswa dengan ID 1, lalu siswa dengan ID 2, lalu coba update siswa, ID 2, alamatnya diubah menjadi Jakarta, lalu cek siswa ID 2, alamatnya berubah menjadi Jakarta, lalu delete siswa, delete satu siswa dengan metode delete, lalu periksa pada semua data siswa, tersisa satu data. Artinya API kita sudah berhasil. Lalu kita coba untuk tabel kedua adalah kelas. Di sini sudah saya siapkan modul kelas. Service kelas memiliki format yang sama, ada create, find all, find one, update, dan remove. Kemudian controller ada tambah data, ambil semua data, ambil satu data, update, dan delete. Ini adalah CRUD sederhana pada data kelas. Untuk modul kelas harus diimport ke app module pada property imports, tulis kelas modul. Lalu tes API menggunakan Postman dengan alamat /kelas, metode get, send, ada satu kelas yang sudah terisi. Kemudian kita coba buat satu kelas lagi, kelas 2, cek di kelas, sudah ada dua kelas. Ini ada API detail, beri ID 1, ada kelas 1, ID 2, kelas 2, dicoba untuk update. Pada body beri nama kelas, untuk ID-nya diubah jadi ID 2, jadi kita ubah jadi kelas 3. Untuk kelas 2, maka seharusnya untuk ID 2 berubah menjadi kelas 3. Lalu coba delete kelas, delete ID 2, maka pada kelas hanya tersisa ID 1. Kemudian kita buat satu API pada siswa untuk mengassign siswa itu ke kelas tertentu. Pada siswa service, buat satu metode yaitu assign kelas. Parameter pertama adalah siswa ID, parameter kedua adalah kelas ID. Lalu return prisma siswa, update, beri dua data yaitu where dan data. Pada where beri ID siswa ID dan data beri kelas. Lalu di dalam
properti kelas, beri connect ID, ambil dari kelas ID. Jadi data siswa akan berelasi ke data kelas, seperti itu. Lalu pada siswa controller, beri satu API assign class, tipe dengan metode patch. Alamat API update/assign class, ambil body dengan data siswa ID dan kelas ID, return await siswa service, panggil assign class. Parameter pertama adalah siswa ID, parameter kedua adalah kelas ID. Selanjutnya kita coba API assign class dengan alamat siswa/update/assign class dengan tipe patch. Lalu pada body beri siswa ID. Siswa ID diambil dari ID siswa. Kita coba dengan data Rio Chandra dengan ID 3. Dan kita ambil salah satu kelas. Di sini ada kelas 1, siswanya masih kosong. Kelas 1. Lalu send. Nah, di sini returnnya kelas ID dari Rio Chandra adalah 1. Pada kelas ada data siswa terisi data Rio Chandra. Kita coba masukkan data kedua, misalnya si Lemon dengan ID 4. Diassign ke kelas yang sama. Kirim. Data Lemon terisi ke kelas 1. Kita lihat di kelas 1 terisi ada 2 siswa. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Cukup sampai di sini videonya. Jika suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya akan share tutorial lainnya. Terima kasih.